कॉलोनी में हर साल सुबह से कंपटीशन में आपकी एक्टिंग करता हूँ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Fun yang rilis pada tahun 2016. Film ini akan menceritakan tentang seorang penggemar fanatik yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian idolanya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria bernama Gaurav. Ia adalah penggemar fanatik seorang bintang film bernama Aryan Khanna. Gau sangat senang meniru gaya hingga penampilan Aryan. Suatu ketika ia mengikuti lomba kompetisi Superstar, di mana Gau berhasil memperagakan gaya Aryan dengan baik dan membuatnya berhasil mempertahankan gelar juara 3 kali berturut-turut. सितारा कंपटीशन की ट्रॉफी जाती है गौरव. Piala tersebut ia tujukan pada idolanya Aryan, yang sebentar lagi akan ulang tahun. Ia bermaksud akan pergi ke Mumbai, dan berniat bertemu langsung pada Aryan. Gau pergi ke Mumbai tanpa membeli tiket, karena dulu Aryan juga pergi ke Mumbai tanpa membeli tiket. Tetapi Gau kedapatan oleh petugas kereta dan akan dibawa untuk dilaporkan ke polisi. Sontak Gau mengancam akan loncat dari kereta, yang membuat petugas membiarkan Gau naik tanpa tiket. Setiba di Mumbai, Gau menginap di penginapan dengan nomor kamar yang sama saat Aryan datang pertama kali di Mumbai. Bahkan Gau berani membayar 2 kali lipat agar diberikan kamar dengan nomor 205. Keesokan harinya, Gau pergi ke kediaman Aryan, karena hari itu adalah hari ulang tahun Aryan. Ia begitu percaya diri dapat bertemu dan bertatap muka dengan Aryan. Tetapi yang namanya realita selalu tak seindah ekspektasi, karena para penggemar yang datang begitu banyak, membuat para penggemar tidak diizinkan masuk ke rumah Aryan. Aryan keluar sebentar melambaikan tangannya dengan senyuman menyapa para penggemarnya. Hanya para media atau wartawanlah yang diizinkan masuk ke rumah Aryan. Tak peduli berapa lama pun Gau menunggu, ia tetap tidak diizinkan untuk bertemu Aryan. Saat Gau hendak makan, Gau mendapatkan kabar dari TV kalau Aryan telah menampar Sid, yang juga merupakan bintang film sewaktu acara ulang tahunnya. Sid akan membawa kasus ini ke pengadilan. Sontak, Gau yang mendengar datang menemui Sid dan mengaku sebagai penggemarnya. Ia berhasil menarik hati Sid untuk ikut bersamanya di karavan miliknya. Saat mereka berdua, Gau secara tiba-tiba menyerang Sid. Ia mengikat serta mengancam Sid. Ia menyuruh Sid untuk mengklarifikasi kasusnya bersama Aryan, yang ia rekam menggunakan handphone milik Gau. Video itu pun tersebar yang berisi bahwa Sid ingin merusak nama baik Aryan, karena Aryan adalah superstar terbaik di India, dan meminta maaf telah membuat kasus ini menjadi besar. Aryan sangat senang karena kasusnya telah selesai. Sebenarnya yang terjadi ketika ia menampar Sid karena Sid telah menggoda istrinya, yang membuat Aryan marah pada Sid. Keesokan harinya, asisten Aryan memperlihatkan sebuah video pada Aryan, di mana video itu adalah video mentahan yang direkam oleh Gau. Gau sengaja mengirim video itu untuk Aryan, agar Aryan tahu bahwa yang menyelesaikan kasusnya adalah dirinya. अपने आप को जूनियर आर्यन करना बोलता. Seketika Gau langsung ditelepon oleh Aryan. Aryan mengatakan kalau ia akan menjemput Gau. Mendengar itu, Gau begitu senang dan bersiap-siap. Tetapi bukannya Aryan yang datang, melainkan sekumpulan polisi yang hendak menangkap Gau. Gau berusaha lari, tetapi karena banyaknya polisi membuatnya tertangkap.
Gao beranggapan bahwa polisi tersebut adalah orang suruhan Sid. Kenyataannya, Aryanlah yang menyewa jasa mereka. Aryan memberitahukan pada para polisi untuk menahan Gao selama 2 hari. Ia juga menyiapkan dana agar Gao dapat pulang ke Delhi dan meminta pada mereka untuk tidak memukulnya begitu keras. Kemudian Aryan pun menemui Gao. Aryan sedikit terkejut karena Gao begitu mirip dengannya, sedangkan Gao begitu bahagia bertemu dengan idolanya. Aryan memberitahukan pada Gao kalau yang ia lakukan pada Sid adalah perbuatan yang salah, karena itu merupakan sebuah tindak kriminal. Tetapi bagi Gao, ia tidak peduli karena ia berbuat seperti itu untuk idolanya Aryan. Ia tidak menyesal sama sekali dengan perbuatannya. Sampai Aryan mengatakan kalau para polisi datang ke penginapannya karena suruhan dari Aryan. Ia melakukan ini agar Gao dapat belajar dari kesalahannya. Betapa sakitnya hati Gao mendengar itu padahal ia adalah idolanya dan Gao adalah penggemar setianya. Namun bagi Aryan, seorang penggemar tidak boleh berbuat sesukanya, apalagi memukul sampai mengancam seseorang. Di mata Aryan, Gao bukanlah penggemarnya. जो तुमने किया है, जरूरत पड़ी तो आपके लिए कर भी दूंगा मर्डर। पुलिस तुम्हें यहाँ पर मेरे ऑर्डर पे लेकर आई। आपका फैन तुम नहीं हो मेरे। Setelah Aryan pulang, air mata Gao pun terjatuh mendapatkan sikap yang tegas dari idolanya. Singkat cerita, setelah Gao dibebaskan, ia pun pulang kembali ke Delhi. Ia langsung menjual tempat usahanya dan membakar seluruh poster dan peralatan yang berhubungan dengan Aryan yang terpajang di hampir setiap sudut kamarnya. 1 tahun kemudian, di sebuah tempat di London, Gao mendapatkan kabar kalau Aryan tengah berada di London dari sebuah radio. Lantas, Gao pun memanfaatkan wajahnya untuk menyelinap sebagai Aryan di sebuah acara. Ia hanya menutup rambutnya dan menggunakan kacamata. Orang-orang yang hadir beranggapan bahwa Gao adalah Aryan. Gao langsung membuat masalah dengan memukul dan mengancam seorang petugas di sana dengan senjata api. Setelah semua yang ia lakukan, ia pun membuka kupluk dan melepaskan kacamata yang ia gunakan dan pergi begitu saja. Dengan cepat, para polisi berusaha mencari keberadaan Aryan dan menangkapnya di salah satu studio. Aryan yang tidak mengetahui apapun merasa para polisi telah menangkap orang yang salah. Tetapi bukti video telah jelas memperlihatkan kalau Aryan telah menyerang petugas. Alibi Aryan juga tidak kuat karena di pagi hari Aryan seharian di rumahnya tanpa satu orang pun melihatnya. Aryan pun ditangkap dan dimasukkan ke sel selama 1 hari. Kita akan kembali pada Gaurav. Gao kini telah berada di Kroasia. Lalu ia menghubungi Aryan. Aryan langsung mengenal suara Gao. Gao meminta pada Aryan agar mengakui kesalahannya yang ia lakukan pada Gao dan menginginkan agar Aryan tidak menyakiti hati penggemarnya. Tetapi Aryan tidak akan meminta maaf padanya karena tujuannya adalah agar Gao dapat sadar akan tindakannya. Gao juga mengancam Aryan akan menghancurkan kejayaannya dalam waktu beberapa hari. Ia pun mengucapkan bahwa ia sedang berada di Kroasia yang merupakan tempat tujuan Aryan selanjutnya. तुम मेरे पास आ रहे हो, Dubrovnik. Dubrovnik. Gao memasang brewok di wajahnya untuk menyamar sebagai salah satu staf di acara pernikahan anak Butiani yang merupakan orang terpandang di India. Ia mengundang Aryan sebagai bintang tamu. Aryan menyuruh asistennya untuk memantau CCTV dan membuat keamanan yang ketat untuk mencari keberadaan Gaurav. Di tengah-tengah acara, Aryan mendapatkan bukti kalau Gao menyamar sebagai staf di selembaran kertas MC. Tetapi asisten Aryan tidak dapat menemukan keberadaan Gao dari CCTV. Ternyata Gao pergi ke ruangan makeup, di mana ruangan itu tidak terpantau oleh CCTV. Ia mengganti penampilannya menjadi Aryan kembali. Ia pun berdansa dengan anak Butiani. Tangan Gao dengan sengaja melecehkan tubuh anak Butiani dengan memegang area yang tidak sepantasnya ia pegang.
Anak Butiani merasa risih dengan perlakuan itu dan memberitahukan pada orang tuanya. Bercanda है। Just dancing and he started touching me here, there, everywhere. Aryan yang diberitahukan oleh asistennya bahwa Gao sedang berdansa, dengan segera datang ke tempat itu. Tetapi Gao telah pergi. Ia malah mendapatkan caci maki dari para tamu undangan dan diusir oleh Butiani. Setelah keluar dari gerbang, para media mengerumuni mobil Aryan. Aryan yang melihat Gao sedang berada di antara para media, turun dari mobil dan mengejar Gao. Berbagai macam usaha Aryan lakukan untuk menangkap Gao. Namun dengan sikap nekat Gao yang terjun bebas di sebuah laut membuatnya berhasil kabur. Lalu scene berganti di London. Aryan tengah bersiap untuk tampil di sebuah acara. Tetapi karena kejadian kemarin membuat Butiani memboikot acara tersebut yang menyebabkan para sponsor menarik dana mereka. Para media juga telah menyebarkan kasus yang dilakukan oleh Aryan selama di Eropa yang membuat nama baik Aryan menjadi tercoreng. Dengan segera Aryan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kasus yang melibatkan namanya. Ia mengatakan kalau ia sama sekali tidak terlibat dengan kasus tersebut, apalagi harus melecehkan seorang perempuan. Ia akan berusaha untuk mencari bukti bahwa ia tidak bersalah dan akan segera menangkap orang tersebut. Lalu kita akan pergi ke Mumbai, di mana Gao kembali menyamar menjadi Aryan dan berhasil masuk ke rumah Aryan. Istri Aryan tahu bahwa yang datang bukanlah suaminya. Ia pun dengan segera mengambil pistol di dalam lemarinya. Tetapi tindakannya berhenti saat melihat Gao sedang menggendong anaknya. Gao mengambil pistol yang dipegang oleh istri Aryan. Ia meminta untuk diantarkan ke ruang kerja Aryan. Gao yang sakit hati merusak berbagai penghargaan yang didapatkan oleh Aryan. खत्म कर दिया उसने। 5 मिनट। Singkat cerita, Aryan pulang ke rumahnya, mendapati ruang kerjanya telah berantakan. Istrinya bertanya, kenapa Aryan tidak melapor ke polisi? तो ये भी अब मैं अपने आप ही हैंडल करूंगा। Sebenarnya, sebelum sampai di rumah, ternyata Aryan telah meminta bantuan polisi. Tetapi semua itu percuma karena para polisi percaya kalau Aryan adalah tersangkanya dan tidak dapat membantu Aryan. Aryan pun kali ini akan bertindak sendiri. Gao mendapati telepon dari orang tuanya. Ternyata Aryan telah ada di Delhi bersama orang tua Gao. Gao mengatakan pada Aryan untuk tidak melibatkan orang tuanya ke dalam masalah mereka. Tetapi Gao juga telah melibatkan anak istri Aryan. Lagi pula Aryan juga datang sendiri. Ia menantang Gao untuk segera datang menghadapinya. Ayah Gao tidak percaya kalau anaknya berbuat kejahatan karena selama ini Gao adalah anak yang baik. Ibunya meminta pada ayahnya untuk tidak menyalahkan Aryan. Karena ini kesalahan mereka telah lalai menjadi orang tua yang membiarkan Gao terobsesi dengan hidup seorang Aryan. Aryan juga mendapatkan informasi bahwa ternyata Gao memiliki perempuan yang ia cintai. Dan Gao telah berusaha keras untuk mendapatkan perhatiannya setiap tahun di kompetisi Superstar. Aryan dan orang tua Gao datang di kompetisi Superstar dan bertemu dengan perempuan bernama Nehi, yang merupakan perempuan yang Gao cintai. Aryan meminta pada Nehi untuk mau bekerja sama untuk tampil di panggung bersama dirinya. Aryan tampil menyamar sebagai Gao. Ia menarik Nehi ke atas panggung dan menyatakan cintanya. I love you, Neha. Gao juga hadir di sana, memantau dari kejauhan. Melihat itu Gao begitu marah dan mengarahkan pistol yang ia dapatkan dari istri Aryan. Ia pun menarik pelatuknya yang membuat para penonton menjadi kacau karena mendengar suara tembakan ke arah Aryan dan Nehi. Syukurnya tembakan itu tidak melukai seseorang. Orang tua Gao yang melihat anaknya memegang pistol begitu kecewa pada Gao. Aryan dengan segera mengejar Gao, sedangkan Gao berusaha lari sampai di atas atap sebuah gedung yang begitu tinggi. Mereka berusaha saling melukai.
Aryan dapat menghentikan perlawanan Gao dari pistol yang ia rebut dari Gao. Aryan bergumam bahwa ia begitu bahagia dengan hidupnya dan meminta pada Gao untuk menjalani hidupnya sendiri dengan bahagia, bukan sebagai Aryan tetapi sebagai seorang bernama Gaurav. Jadilah anak yang baik untuk orang tuanya dan berhenti menjadi seorang penggemar. Aryan bersedia untuk melupakan semua kejadian ini agar Gao dapat memulai hidup yang baru. फिर से बोल रहा हूँ आज फैन के अलावा कुछ और काम कर देगा. Gao pun mengatakan kalau Aryan telah menghancurkan hidupnya. Bagaimanapun ia tidak dapat menjalani hidup kalau idolanya telah mengambil segalanya, karena Aryan Khanna adalah jalan hidupnya. Dan dia juga memutuskan hubungan idola dan penggemar. Padahal Gao hanya menginginkan kata maaf dari Aryan. Sorry नहीं. Gao juga bersedia mengakhiri masalah ini bersama hidupnya. Gao pun menjatuhkan dirinya dari gedung itu. Di akhir cerita, tepat di hari ulang tahun Aryan, para media memberitakan kalau Aryan telah membersihkan namanya dari kasus yang melibatkan dirinya. Seperti tahun lalu, Aryan keluar menyambut para penggemarnya. Di antara ratusan penggemar, Aryan seolah merasakan sosok kehadiran Gaurav yang tersenyum di antara para penggemar. उसको पता लगना चाहिए जो आपको प्यार करता है. Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi sampai terobsesi pada seseorang untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Mengidolakan seseorang adalah hal yang wajar, namun tidak berlebihan.